Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aksi nyata saya dengan topik perundungan. Mari kita simak berikut ini. Yang pertama adalah pengertian perundungan. Pengertian perundungan dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan pengertian perundungan menurut Wicaksana 2008 adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan. Menurut Sejiwa 2008, perundungan ialah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kekuasaan fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok, dan dalam situasi ini korban tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya. Jenis-jenis perundungan yang perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah perundungan fisik. Perundungan fisik adalah tindakan intimidasi yang dilakukan sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki pelakunya. Contoh perundungan fisik diantaranya ialah menendang, memukul, meninju, menampar, mendorong, dan serangan fisik lainnya. Yang kedua adalah perundungan verbal. Perundungan verbal merupakan jenis perundungan yang menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan yang menghina. Pelaku perundungan verbal akan terus melakukan penghinaan untuk meremehkan, merendahkan, dan melukai orang lain. Hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa intimidasi verbal dan memberi nama panggilan yang buruk memiliki konsekuensi serius kepada korban dan dapat meninggalkan bekas luka emosional yang dalam. Berikutnya adalah agresi relasional. Jenis-jenis perundungan selanjutnya adalah agresi relasional. Agresi relasional adalah tipe perundungan yang dilakukan secara emosional dan kerap luput dari perhatian orang tua dan guru. Padahal tipe perundungan ini tidak kalah berbahaya. Dalam agresi relasional, pelaku biasanya berusaha menyakiti korban dengan menyabotase status sosial mereka. Contohnya adalah mengasingkan korban dari kelompok, menyebarkan gosip atau fitnah. Pelaku berusaha menaikkan kedudukan sosial sendiri dengan mengendalikan atau mengintimidasi korban. Berikutnya adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan perundukan yang terjadi secara online di dunia maya. Ini merupakan tindakan perundungan yang paling jarang disadari oleh orang tua dan guru. Pelakunya melakukan perundungan dengan cara melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan menargetkan korban melalui media online. Berikutnya adalah perundungan seksual. Perundungan seksual atau sexual bullying menjadi salah satu jenis-jenis bullying yang perlu diwaspadai. Perundungan seksual dapat berupa tindakan berulang, berbahaya, dan memalukan yang menargetkan seseorang secara seksual seperti memanggil seseorang dengan nama yang tidak pantas, komentar kasar, gerakan vulgar, sentuhan tanpa persetujuan kedua belah pihak, hingga materi pornografi yang merugikan korban. Dalam kasus yang lebih parah,
Perundungan seksual dapat membuka pintu untuk melakukan kekerasan seksual. Anak perempuan sering menjadi sasaran jenis bullying ini, baik oleh laki-laki atau anak perempuan lainnya. Yang berikutnya adalah perundungan prasangka. Perundungan prasangka atau prejudice bullying adalah jenis perundungan yang didasari pada prasangka pelakunya terhadap seorang dari ras, agama, atau orientasi seksual yang berbeda. Pelaku dari prejudice bullying dapat menargetkan korban yang berbeda dengan mereka. Setelah itu, pelaku akan mengucilkan korban hanya karena memiliki perbedaan tertentu. Nah, bagaimana cara mengatasi perundungan supaya kita terhindar dari perundungan tersebut? Ajari anak kita apa perundungan agar anak tidak menjadi korbannya. Kemudian, ketahui tanda-tanda bahwa anak telah menjadi korban perundungan. Berikutnya adalah ajari anak untuk tidak berlaku kasar secara fisik atau verbal pada teman-temannya di sekolah. Ajari anak untuk bisa mempertahankan dirinya saat menjadi korban perundungan. Kemudian, ketahui pihak sekolah yang dapat dihubungi saat ada peristiwa perundungan terjadi. Laporkan kasus perundungan yang terjadi pada anak ke pihak sekolah. Suarakan ketidaksetujuan terhadap perundungan kepada pihak sekolah. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan pihak sekolah dan orang tua murid lainnya dalam melawan perundungan di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana tips supaya kita terhindar dan anak-anak kita terhindar dari perundungan? Yang pertama adalah bantu anak mengerti arti perundungan. Salah satu cara mencegah perundungan adalah membantu anak-anak agar bisa mengerti tentang perundungan. Bicarakan kepada mereka apa itu perundungan dan tindakan yang bisa dilakukan untuk melawan pelaku perundungan. Jelaskan bahwa perundungan adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Pastikan juga anak-anak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan pertolongan ketika menjadi korban perundungan. Yang kedua adalah membuka jalur komunikasi. Sebagai orang tua dan guru, Anda atau kita juga disarankan untuk terus berkomunikasi dengan anak-anak. Selalu tanya kepada anak tentang apa yang terjadi di dalam aktivitas kesehariannya. Jangan lupa untuk menanyakan tentang aktivitasnya di sekolah dan kesulitan yang mereka hadapi. Selain itu, penting bagi orang tua untuk mengenal siapa saja teman-teman anak di sekolah maupun lingkungan sekolahnya atau lingkungan sosialnya. Yang ketiga adalah dukung aktivitas anak. Dukung anak untuk melakukan apa yang mereka cintai. Hobi, ekstrakurikuler, dan aktivitas menyenangkan dapat meningkatkan kepercayaan diri seorang anak, membantu mereka membuat teman baru, dan mencegah mereka dari tindakan perundungan. Maka dari itu, dukunglah anak-anak untuk melakukan hobi mereka di sekolah maupun di lingkungan sosialnya. Namun, pastikan aktivitas anak bersifat positif. Yang keempat adalah menjadi panutan yang baik. Orang tua, guru, dan masyarakat di sekitar perlu menjadi panutan yang baik bagi anak-anak. Tunjukkan sikap lembut, sopan santun, serta rasa hormat kepada anak supaya mereka tidak menjadi pelaku perundungan. Solusi tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa kerjasama antara orang tua, guru, pihak sekolah, dan orang-orang di lingkungan sosial. Oleh karena itu, ada baiknya kita juga mengajak orang tua lain atau warga di sekitar untuk bekerja sama dalam memerangi perundungan supaya tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korbannya.
Dan tempat yang sering terjadi perundungan, ada beberapa tempat ya yang sering terjadi, perundungan. Yang pertama adalah rumah. Rumah yang seharusnya adalah tempat paling nyaman bagi anak-anak dan paling aman, peran orang tua dan anggota keluarga dalam menjaga kenyamanan dan keamanan anak sangatlah penting. Namun, siapa sangka ternyata rumah justru bisa menjadi sarang perundungan bagi anak. Perundungan yang dilakukan di rumah dapat terjadi pada orang tua ke anak, kakak ke adik, ataupun adik ke kakak. Contohnya, satu, orang tua yang sering membandingkan kakak dengan adiknya. Yang kedua, saat sang kakak berulang kali memerintah adiknya melakukan sesuatu dengan memaksa. Tempat yang kedua adalah sekolah. Selain rumah, sekolah juga menjadi tempat yang cukup rawan terjadi perundungan. Keberagaman yang ada di sekolah terkadang membuka peluang terjadinya perundungan. Perundungan di sekolah dapat terjadi antara lain guru ke siswa, guru ke guru, siswa ke guru, atau siswa ke siswa. Lokasi terjadinya pun bisa di dalam maupun di luar kelas. Sebagai contoh, guru menjuluki si A sebagai anak nakal. Kemudian, siswa memalak uang jajan temannya atau siswa mengejek penampilan fisik guru. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Menurut laman Ditjen SMP Kemendikbudristek, lingkungan masyarakat yang heterogen, perundungan akan semakin rentan terjadi. Perundungan bisa terjadi di warung, taman bermain, kendaraan umum, dan tempat-tempat lainnya. Bentuk perundungan yang dilakukan juga beragam, mulai dari penghinaan fisik, penghinaan status sosial, pemalakan, pemukulan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dunia maya. Tempat terakhir yang sering terjadi perundungan adalah dunia maya. Perundungan yang terjadi di dunia maya dikenal dengan istilah cyberbullying atau perundungan siber. Cyberbullying dapat menimpa siapapun di dunia maya, khususnya di media sosial. Bentuk perundungan di dunia maya umumnya berupa hujatan pada kolom komentar, mengunggah informasi yang tidak benar tentang seseorang atau hoax keburukan, maupun pesan teror yang dikirimkan lewat pesan pribadi. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, ini adalah hasil kegiatan sosialisasi tentang perundungan di kelas. Kemudian ini ada umpan balik yang diberikan oleh siswa setelah mendapatkan sosialisasi materi tentang perundungan di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.